Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Allah Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Shadaqallahul azim. Sekarang menjelang Idul Adha. Oke, dan ini menarik, ingin saya bahas secara detail satu persatu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ada rencana mau kurban, boleh simak sampai utuh. Insya Allah ini penting semua dan pelik pembahasannya, karena soal fikih dan yang terjadi di Indonesia cukup beragam. Baik, yang pertama, lebih afdol mana, kurban sapi atau kambing? Saya jawab, lebih afdol kurban satu kambing dibanding patungan 1/7 sapi. Itu ya. Lebih afdol kurban satu kambing daripada patungan 1/7 sapi. Gitu. Lebih afdol satu sapi dibanding satu kambing. Nah, tapi kalau patungan lebih afdol satu kambing daripada patungan sapi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali kita kalau mau berkurban itu seakan-akan perorangan. Saya satu keluarga 3 orang misal, saya istri anak 1 misal. Itu karena hari raya kurban, mau kurban 3 kambing untuk suami, untuk istri, untuk anak. Nah, ini nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman sebenarnya bukan berarti salah yang tadi, cuman yang lebih benar, kurban itu sunnah kifayah. Jika salah satu kerabat sudah berkurban, maka anggota keluarga yang lain itu sudah gugur sunnahnya. Ini sunnah loh ya, bukan fardu kifayah, tapi sunnah muakkad kifayah. Sunnah yang sangat dianjurkan namun kifayah. Artinya jika salah satu kerabat sudah berkurban, sudah lepas semua sunnahnya. Bahkan sudah dapat pahalanya. Nabi Muhammad SAW itu berkurban diniatkan ini untukku dan untuk umatku. Nah, ulama menjelaskan Nabi berkurban untuk dirinya dan untuk umat itu suatu rasa cinta Nabi kepada umatnya, kepada kita ini yang nggak mampu ini. Makanya sangat beruntung sekali kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ketika di hari raya Idul Adha dan kita nggak mampu kurban, ingat ya Allah, di hari ini, di hari raya Idul Adha ini, aku telah dikurbankan Rasulullah SAW. Dan kurbannya Nabi itu pasti makbul, pasti diterima. Kalau kita sendiri yang kurban belum tentu diterima, karena syaratnya pun juga ribet. Kambing, sapi yang mau dikurban itu harus memenuhi syarat. Gak boleh cacat, gak boleh penyakitan, gak boleh luka, ekornya putul, telinganya sobek, tanduknya berdarah, putul, dan segala macam. Itu menjadi tidak sahnya kurban loh, hati-hati. Nah ini. Lalu yang ketiga, kurban itu sunnah. Kurban itu sunnah. Bisa menjadi wajib jika diniatkan, dinazar. Nazar itu janji. Ya Allah, jika saya diterima PNS, saya akan kurban tahun depan. Ternyata diterima PNS, maka sudah wajib jatuhnya. Bedanya kurban wajib dan kurban sunnah. Jika kurban wajib, beli kambing, dar. Saya kurban nazar, kurban wajib, karena saya diterima PNS. Niat kurban, kasih kambing disembelih, engkau tidak boleh makan daging kambing itu. Dan itu harus dibagi ke semua fakir miskin.
semua dagingnya itu bagi ke fakir miskin. Harus fakir miskin. Tapi kalau kurban biasa, kurban sunnah, maka Anda boleh makan daging kurban itu. Sepertiga maksimal. Atau nyicipin, tidak apa-apa. Itu sunnah. Sepertiganya disedekahkan ke fakir miskin, boleh. Sepertiganya dihadiahkan ke orang kaya, boleh. Jadi kalau kurban sunnah itu ke segala golongan boleh. Cuman dianjurkan ke fakir miskin dulu. Karena fadilahnya sedekah. Kalau ke orang yang kaya itu jatuhnya hadiah. Gak ada hitungan sedekahnya. Seperti itu. Jadi itu sementara yang muncul di benak saya terkait Idul Adha ini, terkait kurban ini. Maka perlulah kita ketahui bahwa sebenarnya jika kita tidak mau memaksakan diri, bukan gara-gara kurban lalu kita memaksakan diri suatu keluarga pas 7 orang lalu sapi, dan itu memaksakan diri, janganlah. Karena cukup satu kambing untuk satu keluarga tidak apa-apa, pahalanya untuk satu keluarga. Itu sudah dapat. Nah itu. Lalu, aduh tadi muncul apa yang saya ingin katakan ya. Jangan sampai salah niat. Niatnya lillahi ta'ala. Ya. Kurban itu lillahi ta'ala. Karena lillahi ta'ala tidak ada transaksi di sana. Jika Anda mau minta tolong ke jagal, dibayar jagalnya. Jangan bayarnya dengan ngasih kulit atau kepala, itu jangan. Misal, Pak Jagal tolong sembelihkan kambing saya. Pak Jagalnya bilang, nggak apa-apa, tapi nanti saya dibayar pakai kulit sama kepalanya ya. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Jagal, mohon maaf. Nanti saya bayar pakai uang aja lah nanti. Terkait kulit dan kepalanya insya Allah nanti saya hadiahkan buat sampean. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau dijadikan transaksi, dijadikan alat pembayaran, itu tidak boleh. Karena lillahi ta'ala, kurban itu lillahi ta'ala. Karena lillahi ta'ala, seluruh organ hewan itu ya dikasih untuk Allah. Setelah selesai disembelih, baru syariatnya dilakukan, yakni dengan disedekahkan jika jagalnya itu fakir miskin, atau dihadiahkan jika jagalnya itu memang profesi. Nah yang terakhir, lebih afdol mana kurban jantan atau betina? Lebih afdol jantan. Lebih afdol mana kurus sama yang gemuk? Lebih afdol yang gemuk. Lebih afdol mana harga murah sama yang mahal? Lebih afdol yang mahal. Nah itu, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti jika muncul lagi atau ada pertanyaan boleh di komen. Insya Allah saya coba bantu jawab jika saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.